Ada dua berita penting sekaligus untuk Ukraina, satu baik dan satu buruk. Perusahaan Firepoint untuk pertama kalinya melakukan uji coba rudal FP7 yang akan menjadi dasar sistem anti-balistik Ukraina, Freya. Seperti yang dinyatakan oleh perusahaan, saat ini sedang dilakukan upaya agar Ukraina dapat melindungi langitnya sendiri. Dan berdasarkan hal itu, inilah berita kedua. Ukraina terus mengalami kekurangan rudal PAC-3 untuk sistem pertahanan udara Patriot. Dan sebelumnya, Volodymyr Zelensky mengakui bahwa penyebabnya bukan hanya pada pemerintahan Donald Trump. Ukraina memiliki kesepakatan di tingkat politik tertinggi untuk membeli sistem pertahanan udara Patriot, tetapi langkah-langkah hukum untuk kontrak tersebut bahkan belum disusun. Mengapa? Nah, pertanyaan ini juga akan kita bahas bersama dalam episode ini. Nama saya Alexei Pici dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon silahkan subscribe ke channel YouTube ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Dan jangan lupa subscribe ke channel Telegram saya, Pici News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, selama kunjungan Sekjen NATO Marko Rutte ke Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Ukraina masih mengalami kekurangan rudal PAC-3 untuk sistem Patriot. Sementara itu, Rutte menyatakan bahwa rudal pencegat PAC-2 dan PAC-3 tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam pertahanan Ukraina dari serangan udara Rusia. Dan menurutnya, pasokan amunisi tersebut dari Amerika Serikat terus berlangsung secara rutin. Menurut Sekjen NATO, para sekutu juga telah menegaskan kesiapan mereka untuk terus mendanai program Purell yang memastikan pasokan rudal untuk Ukraina. Berikut kutipan dari Marko Rutte. Namun selalu ada risiko bahwa operasi militer yang intensif akan mempengaruhi persediaan yang ada. Namun hal itu tidak mempengaruhi Purell. Mungkin di masa depan, tapi tidak untuk saat ini. Kami melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa produksi akan ditingkatkan, agar kami dapat memasok apa yang kami miliki di gudang. Pada saat yang sama, Zelensky menekankan bahwa kekurangan rudal PAC-3 untuk Ukraina bukanlah sesuatu yang baru terjadi hari ini. Menurutnya, sebelumnya para mitra hanya mengirimkan dalam jumlah kecil. Namun situasinya berubah setelah konflik di Timur Tengah dimulai. Berikut kutipan dari Zelensky. Kami menerima rudal PAC-3 dari para mitra dalam jumlah yang sesuai, tetapi kemudian jumlahnya per bulan dikurangi secara signifikan. Ini bukan karena kekurangan uang. Di sini kami semua bekerja, kami mulai membeli. Kami menemukan dananya, kami menyediakannya. Namun tetap saja jumlahnya lebih sedikit sejak awal konflik di Timur Tengah. Zelensky juga menekankan bahwa pengurangan pasokan tidak hanya terjadi pada rudal PAC-3 untuk Patriot, tetapi juga pada jenis persenjataan lainnya. Sebagian kebutuhan berhasil dipenuhi melalui produksi dalam negeri Ukraina, namun untuk saat ini belum memungkinkan menggantikan rudal PAC-3. Oleh karena itu, salah satu arah kerja yang terpisah adalah negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan lisensi untuk produksi sistem Patriot di wilayah Ukraina. Dan selanjutnya, saya akan mengutip satu kutipan penting lagi dari Zelensky. Kami pernah berbicara dengan pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, dan juga kami berbicara dengan pemerintahan saat ini mengenai lisensi produksi Patriot, agar bisa diproduksi di Ukraina atau bersama mitra NATO. Ini sejalan dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar Eropa bisa melakukan lebih banyak untuk pertahanannya sendiri. Kami akan terus fokus pada hal ini. Saya berterima kasih kepada semua mitra yang membantu menyampaikan pesan ini kepada Amerika, bahwa kami di Eropa dapat memproduksi sesuatu yang akan membantu Eropa, Amerika, dan para sekutu. Dan ini terutama berkaitan dengan Patriot. Namun, ada nuansa yang sangat aneh di sini. Volodymyr Zelensky tiba-tiba dengan marah menyerang para pejabatnya sendiri dan bahkan memberi mereka tenggat waktu. Menurut Presiden Ukraina, Ukraina memiliki kesepakatan di tingkat politik tertinggi untuk memperoleh sistem pertahanan udara Patriot. Yang dimaksud adalah pembelian, tetapi untuk kontrak ini bahkan langkah-langkah hukumnya belum diproses. Jadi ternyata masalahnya bukan hanya pada pemerintahan Donald Trump. Katanya, kesepakatan untuk membeli sistem pertahanan udara Patriot terhambat di tingkat finansial, hukum, dan teknis, seolah-olah ada yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, tugas para pejabat Ukraina adalah mempercepat kontrak terkait Patriot ini.
Dan ini akan menjadi tanggung jawab pribadi para pejabat yang terlibat, kata Zelensky kepada kami. Jadi, bisa saja ada yang kehilangan jabatan jika Ukraina tidak segera bisa membeli sistem Patriot pertama. Selanjutnya, saya akan mengutip lagi pernyataan Zelensky. Dana dari paket dukungan Eropa untuk Ukraina sebesar 90 miliar euro dan sumber daya keuangan kami yang lain harus digunakan secepat mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang benar-benar melindungi nyawa rakyat Ukraina. Saya memberikan waktu tepat 1 minggu untuk semua langkah persiapan. Saya mengharapkan laporan sudah pada hari Jumat, setelah itu akan ada kejelasan tentang pelaksanaan kesepakatan pembelian Patriot atau akan ada keputusan serius terkait personel. Kalau jujur, itu terdengar sangat murahan. Seperti rajanya baik, tapi para bangsawannya yang buruk. Tapi tentu saja bukan saya yang mengambil kesimpulan. Sementara itu ada kabar baik. Perusahaan Firepoint untuk pertama kalinya melakukan uji coba rudal FP7X yang akan menjadi dasar sistem antibalistik Freya. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya agar Ukraina dapat melindungi wilayah udaranya dari rudal Rusia secara mandiri. Dan seperti yang dinyatakan oleh perusahaan, setiap uji coba rudal baru yang berhasil merupakan langkah menuju kedaulatan teknologi negara. Kepala perancang Firepoint, Dennis Tillerman, mengumumkan spesifikasi rudal FP7X. Secara khusus, amunisi ini terbuat dari bahan komposit dan mampu mencapai kecepatan antara 1.500 hingga 2.000 meter per detik. Panjangnya adalah 7 meter 25 cm. Diameter luar 1,15 meter, sedangkan diameter badan rudalnya mencapai 53 cm. Roket ini dilengkapi dengan kepala pencari inframerah semi-aktif yang pengembangannya direncanakan akan dilakukan bekerja sama dengan perusahaan Jerman DL Defense. Yang terkenal, kalian pasti tahu, mereka memproduksi sistem pertahanan udara IRIS-T yang kita terima dari Jerman. Di sini muncul sedikit kebingungan. Sepertinya di sini mereka belum sepenuhnya membuka semua informasi kepada kita. Tillerman belum lama ini, dalam wawancara terbaru, mengatakan bahwa tidak ada gunanya menembakkan rudal balistik FP7 seharga $500-900 dengan hulu ledak 200 kg sejauh 300 km jika bisa meluncurkan banyak drone FP2 seharga $40.000 masing-masing dengan hulu ledak 200 kg yang sama sejauh 370 km. Nah, katanya pada musim gugur nanti mereka sudah menjanjikan pada musim gugur nanti rudal balistik FP9 akan siap yang bisa terbang sejauh 700 km. Dan saat itulah kita akan mulai mengebom Moskow dengan rudal ini. Jadi, tunggulah rudal FP9, sedangkan FP7 sepertinya tidak ada gunanya diproduksi. Karena itu yang disebut balistik jarak pendek. Dan saat itu, banyak orang menilai pernyataan Tillerman sebagai penguburan balistik jarak pendek itu sendiri. Dan sekarang di perusahaan Firepoint, mereka menggambarkan FP7 yang dulu diabaikan oleh Tillerman sebagai dasar untuk rudal pertahanan anti-rudal di masa depan, bukan sebagai rudal balistik. Jadi ini adalah kelas yang agak berbeda, rudal pencegat dan rudal balistik. Secara umum saat ini masih dalam tahap uji coba dan belum sepenuhnya jelas kapan kita akan melihat sistem ini beroperasi. Nah, tapi berdasarkan kenyataan bahwa memang ada masalah besar dan kelangkaan terkait Patriot, sepertinya perusahaan akan sangat didesak untuk segera merealisasikan rencana ini. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun. Silakan cek tautan dan informasi di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.